Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Termodinamika yang beranggotakan Erlina Novita, Vidya Dwi Yunina, Pradita Nindya Astari, Halim Lailia Ulfa, dan Lutfi Kaidzurutul Muna. Di sini kami akan membahas mengenai siklus Carnot, proses reversible dan irreversible. Sebelumnya di sini ada permasalahan, yaitu teorema Carnot berbunyi tak ada sebuah mesin yang bekerja antara dua reservoir tertentu dapat lebih efisien daripada mesin Carnot yang bekerja antara kedua reservoir. Nah, seseorang ingin membuktikan teori tersebut dengan dua buah mesin yang berbeda. Apakah pernyataan itu benar atau tidak? Untuk jawabannya, mari simak penjelasan di video ini sampai akhir. Yang pertama, kita bahas mengenai siklus Carnot. Kita kenali dulu pengertian siklus itu adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Nah, siklus ini dibagi menjadi dua macam, yaitu siklus reversible atau siklus yang dapat balik, dan ada siklus irreversible, yaitu siklus yang tidak dapat balik. Lalu, bagaimana proses siklus Carnot terjadi? Gini, ini ada skema terjadinya siklus Carnot. Yang pertama dimulai dari WAB ini. Nah, di WAB ini terjadi pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Kemudian kita selanjutnya beranjak ke proses WBC, yaitu proses pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan WBC. Yang ketiga, kita lanjut ke proses pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor ke Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Yang terakhir, dari D ke A, ini adalah terjadi pemampatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Sampai sini paham ya bagaimana siklus Carnot itu terjadi? Lalu selanjutnya kita bahas pengertian siklus Carnotnya. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram PV. Mengingat selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Maka, usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum 1 termodinamika adalah Q sama dengan delta U plus W, atau sama dengan Q1 min Q2 sama dengan 0 plus W. Jadinya adalah W sama dengan Q1 min Q2. Dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting. Untuk mesin kalor, efisiensi mesin ini disimbolkan dengan eta, ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai eta atau efisiensi sama dengan W
per Q1 dikali 100% sama dengan Q1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Atau hasil akhirnya eta sama dengan 1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Untuk siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai eta sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Efisiensi mesin kalor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua tandon atau reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tandon atau T2 harus sama dengan 0 Kelvin. Hal ini dalam praktek tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mesin Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Mengapa demikian? Tentu hal ini disebabkan proses kalor Carnot merupakan proses reversible, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversible atau tak terbalikan, tidak seperti mesin Carnot. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa reversible adalah yang mampu dibalikan, sedangkan irreversible adalah yang tidak mampu dibalikan. Lalu bagaimana penjelasan selanjutnya? Mari kita bahas mengenai proses reversible dan irreversible. Proses reversible didefinisikan sebagai sebuah proses yang dapat dibalik tanpa meninggalkan jejak pada lingkungan. Atau dengan kata lain, sebuah proses yang jika dibalik akan melalui lintasan yang sama atau proses yang berjalan bolak-balik. Alam termodinamika, semua proses dianggap berlangsung secara kuasi-statik, yaitu setiap saat keadaan antara I dan F sistem berada dalam keadaan seimbang. Dalam alam, semua proses disertai efek-efek sebagai berikut. Yang pertama itu ada gesekan, yaitu gaya antara benda-benda yang bergerak, bersentuhan satu dengan yang lain. Yang kedua ada viskositas, yaitu gesekan antara partikel-partikel fluida. Yang ketiga ada hambatan listrik, artinya semacam gesekan atau hambatan yang dialami elektron-elektron dari inti-inti dalam kawat logam. Yang keempat ada histeresis, adalah semacam hambatan dan zat magnetik. Proses-proses alam yang terpenting dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok 1 adalah usaha isotermik. Proses di mana usaha yang kita lakukan pada sistem secara isotermik diubah menjadi kalor yang kemudian diteruskan ke keliling. Proses dalam kelompok ini dapat digambarkan dengan hukum satu termodinamika, yaitu adalah dQ sama dengan CV dt plus P dV. Karena isotermik, dt sama dengan 0. Maka dQ sama dengan P dV atau Q sama dengan integral P dV sama dengan min W. Lalu ada kelompok 2, yaitu usaha adiabatik. Usaha adiabatik adalah proses-proses di mana usaha yang kita lakukan diubah menjadi energi dalam sistem secara adiabatik. Semua proses dalam kelompok ini dapat digambarkan dengan hukum satu termodinamika, yaitu Q sama dengan UV min UI min W. Yang kelompok ketiga, yaitu proses-proses di mana energi dalam diubah menjadi usaha,
yang kemudian berubah lagi menjadi energi dalam. Contohnya seperti ekspansi bebas. Yang kelompok keempat yaitu proses konduksi dan radiasi kalor. Kelompok 5 yaitu proses-proses kimiawi. Di alam tidak ada proses yang bersifat reversibel, sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Berarti apabila dicoba dibalikan, maka akan melanggar hukum dua termodinamika. Sekarang kita masuk ke proses irreversibel. Suatu proses dikatakan sebagai irreversibel jika sistem dan semua bagian dari sekelilingnya tidak dapat kembali tepat pada keadaan awalnya setelah proses berlangsung. Akan tetapi, meskipun sistemnya kembali kepada keadaan awal, akan tidak mungkin untuk mengembalikan sekelilingnya kepada keadaan awal. Pernyataan Clausin untuk hukum kedua tampak jelas bahwa proses apapun yang melibatkan kalor spontan dari badan yang lebih panas ke satu badan yang lebih dingin adalah irreversible. Untuk perpindahan kalor spontan, proses yang melibatkan hal-hal lain bersifat spontan adalah irreversible. Proses irreversible biasanya akan melibatkan satu atau lebih irreversibilitas berikut ini. Yang pertama, perpindahan kalor melalui perbedaan temperatur yang terbatas kecil atau finite. Yang kedua, ekspansi gas atau cairan tanpa hambatan ke suatu tekanan yang lebih rendah. Yang ketiga, reaksi kimia spontan. Yang keempat, pencampuran spontan antara unsur-unsur dengan komposisi atau tingkat keadaan yang berbeda. Yang kelima, gesekan-gesekan luncur. Demikian pula gesekan pada aliran fluida. Yang keenam, aliran arus listrik melewati suatu tahanan. Yang ketujuh, magnetisasi atau polarisasi dengan histeresis. Yang kedelapan, deformasi tidak elastis. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan mengenai siklus Carnot dan proses reversibel serta proses irreversibel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.